Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Ayu Melika Zahratulisa. Saya bersekolah di SDN Kedung Panji 1, Kecamatan Lembean. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Cerita ini berjudul Asal-usul Desa Kedung Panji yang diambil dari laman website Desa Kedung Panji Sejarah Desa. Dikisahkan pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri yang bernama Raden Panji Asmorobangun dari Kerajaan Jenggala dan Dewi Sekartaji dari Kerajaan Panjalu. Meskipun keduanya berasal dari keluarga kerajaan, namun mereka memilih hidup dan tinggal di luar lingkungan istana karena mereka ingin mencari kedamaian hidup. Dalam pengembaraannya, Dewi Sekartaji mengandung, "Suamiku Raden Panji, aku bersyukur kandungan ini telah semakin besar. Mudah-mudahan anak kita bisa lahir dengan selamat dan mudah-mudahan dia bisa menjadi manusia yang tinggi derajatnya," kata Dewi Sekartaji. "Iya istriku, semoga Tuhan mengabulkan harapan kita. Apakah engkau tidak menginginkan sesuatu istriku?" kata Raden Panji. "Suamiku, sebenarnya beberapa hari ini aku sangat ingin memakan ikan badar bang sisik kencono." "Dewi, tahukah engkau ikan badar bang sisik kencono itu adalah ikan yang sangat langka. Apakah engkau bisa mengidamkan yang lain seperti rujak buah atau mangga muda?" tanya Raden Panji sedikit terkejut. "Ya Raden, aku tahu ikan itu sangatlah langka, namun aku hanya ingin memakan ikan itu." Setelah berpikir sejenak, Raden Panji mengatakan, "Baiklah istriku, aku akan mencarikan ikan badar bang sisik kencono seperti yang kau mau. Terima kasih suamiku." Raden Panji memulai pencarian ikan badar bang sisik kencono dengan ditemani beberapa abdinya. Mereka berangkat ke arah barat. Sampainya di Sungai Brantas, Raden Panji menyuruh abdinya untuk menyiapkan dan menyebarkan jala ke sungai. Setelah menunggu cukup lama, jala pun diangkat. Namun tidak ada satupun ikan badar bang sisik kencono. "Wahai abdiku, sepertinya di sungai ini kita tidak dapat ikan yang diidam-idamkan istriku. Marilah kita mencari di tempat lain," kata Raden Panji Asmorobangun. "Sendika dawuh Raden." Rombongan pun bergerak semakin ke arah barat. Setelah beberapa lama menempuh perjalanan, sampailah mereka di Sungai Bengawan. Sungai ini adalah perbatasan antara Kabupaten Magetan dan Madiun. "Aku merasa yakin di sungai ini pasti akan mendapatkan ikan badar bang sisik kencono di sini. Abdiku, tebarlah jala di sungai. Mudah-mudahan kita bisa mendapat ikan badar bang sisik kencono di sini." Abdi Raden Panji menebarkan jala ke sungai. Setelah menunggu cukup lama, jala pun ditarik. Namun jala itu sangatlah berat. Abdi Raden Panji tidak mampu menariknya keluar. "Ampun Raden, hamba tidak mampu menarik jala ini keluar. Jala ini sangatlah berat." Raden Panji pun menggunakan kesaktiannya untuk menarik jala itu keluar. Akhirnya sedikit demi sedikit jala itu berhasil terangkat.
Saat sedang diangkat, tampaklah kilauan seperti emas dari dalam jala. Setelah berhasil dibawa ke daratan, kilauan tadi ternyata berasal dari salah satu ikan yang terjalat. Raden Panji langsung gembira dan membuka jalannya. Dan benar saja, ternyata kilauan tadi adalah ikan badar Pangsisi Kencono. Akhirnya aku menemukanmu. Terima kasih Tuhanku. Inilah ikan yang diidam-idamkan istriku. Aku akan membawanya pulang. Pasti Dewi Sekartaji akan sangat senang. Dalam perasaan gembira, Raden Panji Asmoro bangun mengajak abdinya untuk pulang dengan membawa ikan badar Pangsisi Kencono. Daerah di sebelah barat sungai, tempat Raden Panji Asmoro bangun menemukan ikan badar Pangsisi Kencono. Kemudian diberi nama Desa Kedung Panji. Kedung berarti bagian sungai yang sangat dalam, sedangkan Panji berarti Raden Panji Asmoro bangun. Pesan yang terkandung dalam cerita ini adalah manjanda wajada. Jika kita bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan keberhasilan. Sungguh gagah si Raden Panji. Elok nian Dewi Sekartaji. Sekian cerita Desa Kedung Panji, desa pinggiran yang kaya potensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.